Berita terbaru, ini kabar yang tak diharapkan. Dalam pencarian mahasiswa Amerika yang hilang, terakhir terlihat dini hari di luar klub di Barcelona. Polisi mengonfirmasi jenazah James Jimmy Gracie telah ditemukan. Berikut yang diketahui dan pertanyaan yang masih belum terjawab. Kita berada di On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Law and Crime. Polisi Barcelona baru saja menemukan jenazah di air dekat klub malam tempat Jimmy Gracie terakhir terlihat. Saat rekaman ini dibuat, polisi telah memastikan jenazah itu adalah Jimmy Gracie. Penyebab dan situasi kematiannya masih belum jelas. Otopsi akan dilakukan untuk memastikan informasi itu. Jimmy terakhir kali terlihat sekitar pukul 3 pagi pada hari Selasa di luar sebuah klub bernama Foco di pantai Barcelona. Dia berasal dari daerah Chicago. Dia kuliah di Universitas Alabama dan sedang liburan musim semi di Barcelona mengunjungi teman-temannya yang belajar di luar negeri. Sekarang entah bagaimana dia terpisah dari teman-temannya di klub ini. Mereka akhirnya kembali ke Airbnb, dan Jimmy tidak pernah kembali. Saat itulah pencarian dimulai. Dan kemudian pada awal malam hari ini di Barcelona pada hari Kamis, Fox News melaporkan ada seorang pekerja di Marina yang terletak di sebelah klub malam yang berada tepat di pantai di Barcelona. Pekerja itu memanggil polisi setelah melihat sesuatu. Area tersebut dipasangi garis polisi. Dan tak lama setelah polisi mengatakan mereka menemukan sebuah mayat, mereka mengumumkannya di media sosial bahwa mayat tersebut adalah Jimmy. Dan bagian dari cerita ini pun menjadi resmi. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas perkembangan terbaru dalam kasus ini adalah Phil Waters, pensiunan detektif pembunuhan. Terima kasih telah bersama kami. Ini jelas bukan hasil yang diharapkan saat cerita ini muncul awal pekan ini. Namun polisi di Barcelona mengonfirmasi, dalam tanda kutip, mereka telah memastikan bahwa orang yang ditemukan tewas adalah James Gracie, pemuda berusia 20 tahun yang hilang pada hari Selasa di Barcelona. Saya tahu ada beberapa laporan di luar sana, seperti El Periodico, yang merupakan media di Barcelona, mengatakan bahwa sumber mereka percaya bahwa ini adalah kasus tenggelam. Kita belum tahu pasti. Bagaimana proses kasus seperti ini sekarang? Apa yang akan dilakukan para penyidik sekarang setelah mereka memastikan bahwa jasad yang ditemukan di Marina tidak jauh dari klub malam itu ternyata adalah James Gracie? Senang bisa bersama Anda, Chris. Maaf, topiknya cukup suram, tapi jadi apa yang terjadi sekarang? Saya yakin pihak berwenang di sana sudah mencoba melacak pergerakannya. Dia tampaknya hilang sekitar jam 3 pagi dan terlihat berbicara dengan seorang perempuan muda yang tidak dikenal. Sekarang kita sudah menemukan dompetnya dan tiba-tiba juga menemukan dia. Dan saya pikir hal pertama yang akan dilihat oleh para detektif adalah, pertama, apakah ada luka pada tubuh yang menunjukkan bahwa dia dibunuh? Dan apakah ini hanya hasil tes toksikologi? Tentu saja akan mengungkapkan tingkat keracunan dan apa yang membuat dia mabuk jika memang dia mabuk. Jadi, mencoba menjelaskan lebih lanjut bagaimana dia berakhir di air. Jika tidak ada tanda-tanda trauma pada tubuh dan hasil autopsi tidak menunjukkan apapun selain tenggelam sebagai penyebab kematian, maka ini tentu mengingatkan pada pemuda di Nashville yang keluar dari bar, terpisah dari teman-temannya, berjalan di tepi sungai, dan akhirnya masuk ke dalam air. Dan ada beberapa barang miliknya yang ditemukan. Jadi itulah yang sedang tercermin pada saat ini. Ini tragedi serupa, hanya lokasinya berbeda. Tapi sekali lagi, mereka akan memastikan itu saat autopsi, apakah ini kecelakaan atau pembunuhan. Saya ingat kasus di Nashville itu. Saya juga ingat tahun lalu saat liburan musim semi, ada mahasiswa Amerika di Republik Dominika. Dia akhirnya pergi ke pantai larut malam bersama seorang pria dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Menurut saya, dalam kasus ini saya tahu letak bar di sini. Ada marina dan beberapa dermaga. Jadi mungkin ini lebih seperti area yang tertutup, sedangkan yang itu lebih seperti perairan terbuka. Tapi maksud saya, seberapa sering jasad benar-benar ditemukan dalam kasus seperti ini, terutama jika berurusan dengan laut? Seberapa sulit biasanya menemukan jasad?
Dalam kasus ini, kejadian tampaknya terjadi di awal malam di Barcelona hari ini. Pekerja marina melihat sesuatu dan memanggil polisi. Yah, It's semua tergantung pasang surut. Saya sebenarnya pernah ke pelabuhan itu dan klub-klub di sepanjang sana. Maksud saya, mereka benar-benar tepat di pinggir air. they're Saya yakin ada pagar pembatas yang melindungi dari itu. Tapi kita tidak tahu kapan mayat itu jatuh ke air, terutama di sisi lautnya. Semua tergantung pada pasang surut air dan waktu korban jatuh ke dalamnya. Lalu, kemana mayat itu dibawa? Lalu di mana akhirnya itu muncul? Aku juga tidak tahu. Aku tahu itu menunjukkan pantai tertentu di sana tempat mayat itu ditemukan. Aku tidak tahu seberapa jauh lokasi penemuan ke klub itu. Jadi menarik untuk melihatnya, tapi menurutku itu. Lalu di mana dompetnya ditemukan? Jadi semua hal ini mereka akan melihat jaraknya, menyusun garis waktu, dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada pemuda ini. Ya, sepertinya aku baru melihat ini. Ada pernyataan dari keluarga. Aku akan membacakannya cepat. Kami sangat berterima kasih atas kebaikan dan kepedulian kepada keluarga kami di masa sulit ini. Kami telah memutuskan untuk menghentikan wawancara dengan media saat ini agar bisa fokus untuk bersama dan saling menjaga satu sama lain. Terima kasih atas doa dan penghormatan privasi untuk keluarga kami. Kami akan memberi kabar terbaru jika memungkinkan. Kamu tahu, kamu pasti sangat bersimpati pada keluarga ini yang harus terbang ke Eropa untuk mencoba membantu mencari anak mereka. Dan ini menjadi hasilnya saat ini. Petunjuk utama yang ada adalah ponsel. Sebab saat James hilang, ponselnya ditemukan bersama seseorang yang sudah ditangkap, meski masih banyak pertanyaan seputar hal itu. Kita belum tahu situasinya. Bisa saja itu pencopetan yang sering terjadi di Eropa dan banyak tempat lain di dunia. Bagaimana menurutmu soal bagian laporan itu? Informasi apa saja yang bisa didapat penegak hukum dari ponsel saat menyusun kronologi kejadian? Yah, ada kemungkinan bahwa mungkin ada semacam dokumentasi, video, foto, hal-hal seperti itu di dalam ponsel itu sendiri. Sekarang tentang orang yang memegangnya. Tentu pertanyaan besarnya adalah bagaimana dia mendapatkannya. Atau dia, laki-laki atau perempuan. Saya rasa mereka belum mengidentifikasi jenis kelamin orang yang ditangkap itu. Jadi sekali lagi, ini semua masih bagian dari penyelidikan. Apakah ponsel itu ada dalam kepemilikan orang ini? Apakah itu menjadi hal sekunder dari apa yang terjadi padanya? Dan tentu saja itu akan ditentukan nanti. Maksudnya orang yang ditangkap itu. Saya tidak tahu hukum terkait penahanan dan penangkapan orang di Spanyol. Tapi mungkin itu memang bagian dari proses mereka. Mau mereka menangkap orang itu, membawanya ke kantor polisi untuk diwawancarai. Mari kita cari asal ponsel itu, lalu telusuri petunjuknya dari orang yang diwawancarai. Ini mungkin saja, Anda tahu, ini bisa saja berakhir menjadi situasi di mana itu adalah kasus tenggelam dan dia hanya terpisah dari teman-temannya. Lalu dia pergi ke pantai dan Anda tahu, sayangnya itu terjadi di dini hari, tidak tahu apakah dia sedang mabuk, Anda tahu, habis dari klub malam dan sebagainya. Anda tahu, pertanyaan berikutnya ini agak sulit untuk ditanyakan, tapi Anda tahu, bisakah Anda melihat apakah ada trauma hanya dengan melihat secara visual pada tubuh yang sudah berada di air sejak kemungkinan hari Selasa? Seperti bagaimana Anda menentukan apakah itu kasus tenggelam? Saya tahu autopsi akan menjawabnya, tapi apa saja hal-hal yang bisa Anda lihat pada tubuh ketika ditemukan terdampar di pantai? Seperti yang tampaknya terjadi di sini. Itu pertanyaan bagus, Chris. if there's a Jika ada trauma, ketika saya berbicara tentang trauma pada tubuh, saya berbicara tentang apa saja. Bisa saja memar, bisa juga luka robek, hal-hal seperti itu. Lukanya bisa akibat tembakan atau tusukan. Yang Anda cari bisa saja memar di sekitar area leher yang bisa mengindikasikan kemungkinan pencekikan atau adanya lilitan sesuatu. Itulah hal-hal yang diperhatikan detektif saat tiba dan memeriksa TKP. Apakah ada yang benar-benar mencolok? Dan apakah itu sesuatu yang berbeda dengan misalnya jatuh ke dalam air?
membenturkan kepala ke tiang di bawah air atau batu atau permukaan keras lainnya. Dan tentu saja itu akan sangat berbeda dibandingkan jika terlihat ada memar yang disebabkan oleh benda tumpul atau hal semacam itu. Jadi, hal itu akan ditentukan saat autopsi. Jika Anda memiliki, uh, katakanlah demi pembahasan kita di sini, ada luka pukulan di kepala yang terlihat jelas. Maka penentuannya adalah untuk melihat apakah kita bisa jenis pola luka seperti apa yang mungkin tertinggal. Apakah itu terlihat seperti mungkin alat dari suatu jenis, atau apakah itu terlihat seperti benturan pada tiang, ke batu, atau sesuatu seperti itu. Permukaan keras lainnya, dan hal-hal itu harus ditentukan saat autopsi. Maksud saya, jika ada sesuatu yang jelas seperti lubang peluru atau sesuatu seperti itu. Tapi saya belum membaca apapun yang menunjukkan bahwa ada suara tembakan terdengar pada malam itu dan hal-hal seperti itu. Kita masih harus menunggu hasil autopsi untuk mengetahuinya. Memang sepertinya dari beberapa laporan, karena ada laporan yang keluar hari Rabu dari media di Barcelona bahwa ada dugaan tindak kejahatan. Dan sepertinya hari ini mereka menarik kembali pernyataan itu. Mereka tampak mulai fokus ke air dan mendengar. Beberapa saksi menyatakan melihat dia menuju pantai. Lalu penyelidikan pun mengarah ke sana. Di mana ini berpotensi hanya menjadi kasus tenggelam yang sangat-sangat tragis. Seberapa penting saat menyusun kronologi semua ini? Apakah apa yang terjadi sebelumnya berpengaruh jika Anda menuju ke arah di mana sepertinya tidak ada tindak kejahatan, tapi Anda juga tidak ingin mengesampingkan apapun? Dia berada di klub malam yang sangat besar. Saya berasumsi semua orang berdempetan. Teman-temannya tidak jelas apakah mereka memutuskan meninggalkannya atau hanya terpisah dan pulang tanpa bisa menemukannya. Mungkin dia pergi dengan orang lain, kita tidak tahu. Maksud saya, jika ini terjadi di Amerika Serikat, dan saya yakin beberapa hal investigasi sangat mirip dengan yang terjadi di luar negeri, seberapa penting bagian itu jika hasil akhirnya adalah kecelakaan tragis seperti ini? Nah, disitulah Anda mulai menyusun kronologi. Jadi itu akan penting. Mereka akan mewawancarai temannya. Kapan dia terpisah? Mereka melihatnya berbicara dengan siapa? Mereka kenal orang itu? Apakah orang itu sudah diidentifikasi sehingga bisa diketahui di mana dia berada? Benarkah mereka punya rekaman CCTV yang menunjukkan pergerakannya? Saya tahu pemuda itu di Nashville itu terjadi di jalan. Melihatnya berjalan sendirian di jalan menuju ke arah tertentu. Dia berbelok di sebuah jalan, melihat barikade yang dipasang di sana. Ada penghalang yang dipasang di sana. Jadi itu tidak akan, karena itu adalah area yang cukup kecil. Maksud saya, dalam hal di mana dia berada, um, seharusnya menyusun garis waktu itu tidak terlalu sulit. Dan kemudian ketika dia berada di pantai, jika itu yang kita temukan, bahwa dia memang menuju ke arah sana, itu akan menjelaskan mengapa dia akhirnya berada di sana. Kita juga harus ingat soal dompetnya. Saya penasaran dompet itu ditemukan di mana dibandingkan lokasi tubuhnya. Mungkin itu menunjukkan hal lain. Sekarang jika dia masuk ke air di tempat dompet itu ditemukan, atau jika dia masuk ke air di sepanjang jalan, dan seringkali ketika tubuh masuk ke air dan itu adalah kasus tenggelam, tubuh itu bergerak, arus membawanya melalui air. Kadang jika terbawa arus jauh, pakaian mereka bisa terlepas sepenuhnya. Jadi saya tahu ketika kami mengalami banjir besar saat Harvey, setiap jenazah yang muncul ke permukaan setelah air surut, kami periksa. Dan ada banyak dari mereka, dan kami memeriksa setiap jenazah untuk memastikan tidak ada tanda-tanda trauma yang jelas. Dan luar biasa bagaimana sepatu-sepatu terlepas, potongan pakaian hilang, barang-barang di saku mereka juga hilang, hal-hal seperti itu. Jadi mungkin itulah sebabnya dompet ini berakhir di tempat ia ditemukan. Tapi um,
Semua hal ini harus diperiksa dan diteliti untuk menjelaskan kemana dia pergi dan di mana dia akhirnya ditemukan. Dan tentu saja hasilnya akan terungkap dalam autopsi. Jika tubuh sudah di air selama 48 hingga 72 jam seperti kasus ini, apakah tes toksikologi masih dapat mendeteksi zat dalam sistem seseorang meski sudah lama di lingkungan tersebut? Saya pikir dalam jangka waktu ini, mereka seharusnya masih bisa mendapatkan beberapa hasil tes toksikologi. Jika tidak dari darahnya langsung, mungkin dari organ-organnya. Jadi jika sudah berada di sana dalam waktu yang sangat lama, tentu saja kemungkinan untuk mendapatkan hasil tes toksikologi yang akurat akan semakin kecil. Menurut saya, berdasarkan yang kita tahu, mereka seharusnya bisa mendapatkan sesuatu yang semoga dapat mengungkap jika memang ada kadar zat memabukkan sama sekali, dan apa kemungkinan zat tersebut. Jadi saya rasa mereka mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Itu akan membawa kita lebih dekat pada jawaban bagaimana dia bisa berakhir di air. Soal rekaman video pengawasan, jika melihat area tersebut, Anda pasti tahu itu bukan tempat terpencil karena Anda pernah ke pantai itu. Tempat itu sangat populer. Ketika Anda pergi ke Barcelona, itu salah satu tempat yang sering dikunjungi banyak orang. Seberapa sulit sebenarnya untuk menelusuri rekaman video pengawasan dalam kasus seperti ini? Saya bahkan teringat kasus di Nashville untuk benar-benar menyusun. Oke, kita punya satu orang ini. Mereka ada di sudut jalan ini. Saya tahu bagi kita yang di luar, seperti kita melihat hasil akhirnya ketika dirilis ke media. Dan kita hanya berpikir bahwa itu seperti, oke, dari satu video ke video berikutnya, lalu ke berikutnya, dan seterusnya. Bagaimana proses internalnya saat Anda mulai dari nol, apalagi di area yang sangat ramai dengan berjam-jam rekaman yang pasti Anda miliki? Bagaimana Anda mencari tahu lokasi dan tujuan orang ini? Nah, itu akan bergantung pada wawancara dengan teman-temannya. Kapan mereka sampai di sana? Jam berapa saat itu? Berapa lama mereka tinggal di sana? Yang kami dengar adalah pukul 3 pagi. Itu terjadi saat dia dinyatakan hilang atau sekitar waktu itu. Ini kembali ke garis waktu Anda. Jadi kita harus mulai garis waktu itu dari kapan mereka pergi ke klub. Apakah mereka pergi ke tempat lain? Sebelum ke klub. Karena kamu ingin mencoba melacak di mana mereka berada di awal malam, bagaimana mereka bisa sampai di sana, dan kemudian apa yang terjadi setelahnya. Jadi semua hal itu akan menjadi, sekali lagi, saya selalu membicarakan tentang garis waktu karena itu yang paling penting. Dan dalam hal menelusuri video yang mungkin tersedia, karena mereka akan bisa menetapkan waktu-waktu tertentu. Itu akan mengurangi jumlah video yang harus Anda tonton. Jadi setelah Anda mendapatkan rentang waktu itu tidak berarti bahwa jumlahnya akan sedikit. Tapi bisa saja memakan waktu berjam-jam, tergantung berapa banyak kamera yang mereka dapatkan dan berapa banyak video yang benar-benar harus mereka lihat. Tapi saya sudah melakukannya. Pekerjaan ini membosankan, tapi tetap harus dilakukan, karena sekarang semuanya berkaitan dengan hal ini. Para detektif menjelaskan kepada keluarga sebaik mungkin, inilah yang terjadi. Inilah yang kami yakini terjadi, dan inilah yang menyebabkan dia ditemukan di tempat itu. Dan hanya beberapa pertanyaan lagi untuk Anda. Karena terkait hal itu, jika ini adalah kasus di mana tidak ada tindak kejahatan, Anda tahu, jelas jika ada tindak kejahatan, maksud saya, Anda akan terus menyelidiki sampai ada penangkapan dan Anda mengetahuinya. Tapi pada titik mana sebuah departemen Anda tahu, dan dalam kasus ini polisi di Barcelona menghentikan penyelidikan? Jika tidak ada kejahatan, ini tampak seperti kecelakaan tragis. Keluarga pasti punya banyak pertanyaan. Tapi pada titik mana Anda sebagai penyidik mengatakan, oke, ini adalah garis waktu yang kami yakini terjadi. Kami tidak percaya ini adalah sebuah kejahatan. Dan inilah informasi yang kami miliki. Sebagai penyidik, Anda harus melanjutkan ke kasus berikutnya yang mungkin ada kejahatan. Saya yakin ini keputusan sulit dalam kasus seperti ini. Biasanya bagaimana prosesnya? Ya, ini seperti penyelidikan biasa saja.
Para detektif membiarkan bukti menuntun mereka ke arah yang tepat. Mereka tidak membawanya ke arah yang mereka inginkan, dan itu selalu menjadi perjalanan untuk mencari kebenaran. Jadi begitu, as mereka sedekat mungkin dengan kebenaran. Dan sekarang kita punya kemampuan, kita punya bukti yang kita butuhkan untuk menjelaskan kepada keluarga apa yang terjadi. Jika itu adalah kecelakaan, keputusan dari dokter forensik akan menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam kasus seperti ini. Jadi, demi pembicaraan kita, dokter forensik memutuskan bahwa tenggelam, kematian tak sengaja. Setelah disampaikan ke keluarga, mereka pasti akan bertanya. Detektif akan menunjukkan semua yang mereka punya. Saya pernah melakukannya, itu sangat buruk. Itu benar-benar sulit untuk dilakukan. Tapi saya bisa memberitahu Anda bahwa setiap keluarga yang saya ajar bicara dalam situasi seperti ini sangat menghargai penjelasan yang jujur dan langsung tentang apa yang terjadi pada orang yang mereka cintai. Dan setelah itu selesai dan hasil tes keluar, setelah semua diproses di laboratorium dan kembali, Anda mendapat keputusan, tahu kondisinya, lalu kasusnya akan ditutup. Tidak ada alasan untuk membiarkannya tetap terbuka. Petunjuk telah ditelusuri dan orang-orang diwawancarai. Bukti-bukti telah dikumpulkan. Dan sekarang, kami telah memiliki kesimpulan dari penyelidikan kami. Dan pada saat itu, kasus ini akan ditutup. Sekarang kemungkinan lainnya adalah jika ternyata dia memutuskan bahwa dia mengalami semacam trauma yang menyebabkan dia masuk ke dalam air. Jika kita benar-benar memiliki sesuatu yang menunjukkan adanya benda tumpul, senjata tumpul yang digunakan, misalnya tongkat atau semacamnya, seperti palu. Maksud saya, sesuatu yang memiliki tanda khas, sesuatu yang berbentuk garis yang dipukulkan ke kepala atau memiliki jenis trauma lain di sana. Maka Anda akan melakukan penyelidikan tentang siapa yang melakukan hal ini. Jika trauma itu menyebabkan dia jatuh ke air dan tenggelam, itu tetap sebuah pembunuhan. Jadi kasusnya tidak akan ditutup sampai ada tersangka yang ditahan, seseorang yang didakwa, dan setidaknya begitulah cara kami melakukannya di Houston. Saya kurang tahu proses di Barcelona, tapi setelah ada tersangka ditahan, tinggal menunggu persidangan dan dakwaan. Jadi kasus itu ditutup setelah ada yang ditahan atau diputuskan di pengadilan. Kisah mengerikan dengan akhir tragis untuk kasus yang banyak mendapat perhatian minggu ini. Phil Waters, mantan detektif pembunuhan. Terima kasih telah membantu menjelaskan dan memberi pemahaman soal proses penyelidikan, terutama setelah kabar terbaru Jimmy Gracie. Kami menghargai waktu Anda. Jangan lupa terus doakan keluarga Gracie. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan streaming di Peacock. Saya Law and Crime. Sampai jumpa.